120 kapal perang. Itulah jumlah kapal Iran yang telah dihancurkan atau dilumpuhkan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat sejak 28 Februari. 2 kelompok tempur kapal induk, 8 kapal perusak Aegis, kekuatan laut senilai 40 miliar dolar dikerahkan di 2 samudra. Dan hasilnya, Selat Hormuz tetap tertutup. 95% pelayaran komersial menghilang. 3.200 kapal, termasuk 250 tanker minyak, terjebak berlabuh di teluk tidak kemana-mana. Kita tidak kehilangan satupun kapal. Kita tidak kalah dalam satupun pertempuran. Kita menghancurkan seluruh armada kapal selam Iran, setiap korvet kelas Soleimani, setiap kapal induk drone, setiap kapal tempur permukaan utama yang pernah dibangun Teheran. Namun, jalur pelayaran tetap tertutup, minyak tetap tertahan, ekonomi dunia kehilangan 40 miliar dolar per minggu. Mengapa? Karena Angkatan Laut paling kuat dalam sejarah manusia harus mengangkat telepon dan memanggil Angkatan Udara. Secara khusus, mereka membutuhkan sebuah pesawat yang selama ini ingin dipensiunkan oleh Angkatan Udara. Sebuah pesawat berusia 50 tahun, yang dirancang pada tahun 1970-an untuk menghancurkan tank Soviet di dataran Eropa. Sebuah pesawat yang oleh pejabat tinggi Pentagon disebut usang, redundan, dan tidak layak untuk perang modern. Sampai saat mereka sangat membutuhkannya lebih dari apapun dalam inventaris. Berlangganan Navy Decoded, kami tidak merayakan senjata, kami menghitung apakah mereka bekerja. Dan persamaan ini adalah salah satu yang paling berlawanan dengan intuisi yang pernah kami jalankan. Ketik bangga jika Warthog memang layak mendapatkannya. Untuk memahami mengapa sayap udara kapal induk tidak dapat menyelesaikan masalah yang bisa diselesaikan oleh peninggalan perang dingin dalam satu sorti pertama, kita harus memahami masalahnya terlebih dahulu. Selat Hormuz memiliki lebar 21 mil laut pada titik tersempitnya. Namun angka itu menyesatkan. Jalur pelayaran sebenarnya, koridor tempat tanker harus lewat, hanya selebar 6 mil laut. 2 mil masuk, 2 mil keluar, dan buffer 2 mil di antaranya. Itulah seluruh ruang permainan. Sisanya adalah perairan teritorial Iran. Sekarang pertimbangkan lawan di dalam ruang tersebut. Angkatan Laut Garda Revolusi Iran mengoperasikan lebih dari 1.500 kapal serang cepat, bukan kapal perang besar, melainkan speedboat dengan lambung fiberglass dan komposit. Sebagian besar di bawah 15 ton, yang paling lambat melaju 50 knot, yang tercepat melebihi 70, dan Iran mengklaim beberapa desain terbarunya bisa menembus 100. Ini bukan target yang dirancang untuk dilacak radar. Mereka kecil, rendah di permukaan air, dan bergerak lebih cepat dari kebanyakan kapal rekreasi. Setiap unitnya berharga antara 50.000 dolar hingga $500.000, dan masing-masing membawa rudal anti kapal, Nasr 1, dengan jangkauan 35 km dan kecepatan terminal Mach 0.9. Itu cukup untuk melumpuhkan fregat. Doktrin mereka sederhana, gerombolan 30 hingga 50 kapal menyerang secara bersamaan dari segala arah, membanjiri sensor, mensaturasi pertahanan, memaksa kapal perusak memilih target, mengetahui bahwa setiap rudal yang ditembakkan lebih mahal daripada kapal yang dituju. Dan disitulah masalah sebenarnya. Mari lihat matematikanya. Satu interceptor SM-6 berharga 5,3 juta dolar. Menembakkannya ke speedboat 50.000 dolar adalah rasi biaya 100:1 yang menguntungkan Iran. Harpoon berharga 1,5 juta dolar dan dirancang untuk target besar, bukan skiff komposit yang melaju 70 knot di antara kapal sipil. Meriam Mark 45.5 inci menembak 16 hingga 20 peluru per menit, cukup untuk satu target. Tidak untuk 50. CIWSAS Phalanx mengosongkan magazennya dalam 20 detik dan butuh 4 menit untuk isi ulang. Dan F-18E Super Hornet, pesawat utama kapal induk, menghabiskan 30.000 dolar per jam terbang. Terlalu cepat untuk membedakan kapal IRGC dari kapal nelayan di antara 3.200 kapal sipil. Dan waktu bertahannya di area tempur terbatas. Angkatan Laut memang punya alat. Helikopter MH-60R Seahawk. Ia membawa Hellfire dan senapan mesin. Bisa patroli dan menyerang target kecil. Tapi Seahawk dibuat untuk anti kapal selam, bukan melawan 50 kapal sekaligus. Ia hanya membawa 4 hingga 8 Hellfire. Waktu bertahan terbatas dan rentan terhadap tembakan senapan berat. Seahawk adalah pisau bedah. Masalah swarm membutuhkan gergaji mesin. Jadi, rudal terlalu mahal, meriam terlalu lambat, jet terlalu cepat, helikopter terlalu kecil. Ini bukan daftar senjata buruk, ini pola. Dan pola ini menunjukkan sesuatu yang lebih dalam. Semua senjata kapal induk dirancang untuk laut lepas, target bernilai tinggi, jarak jauh, dan mahal. Selat Hormuz adalah perairan sempit,
penuh target murah, cepat, dan banyak. Angkatan Laut membawa laser bedah ke perkelahian pisau. Yang dibutuhkan adalah shotgun. Ironisnya, shotgun itu sudah ada. Pentagon hanya ingin membuangnya. A-10 Thunderbolt II Sea Warthog dibangun di sekitar sebuah senjata. Meriam GAU-8 Avenger. 7 laras menembakkan peluru 30 mm hingga 3.900 per menit. Pesawat membawa 1.150 peluru. 2 detik tembakan menghasilkan 130 peluru. Biaya per peluru sekitar $137. 70 peluru cukup menghancurkan speedboat. Total biaya di bawah $10.000. Bandingkan dengan SM-6, $5,3 juta. Rasio 500:1. Ini bukan peningkatan kecil, ini perubahan total. A-10 juga membawa Maverick $150 hingga $170.000 dan APKWS $35.000. Semua jauh lebih murah. Keunggulan lain, kecepatan rendah. A-10 terbang sekitar 300 knot. Ini justru keuntungan. Pilot punya waktu melihat, mengenali, dan menyerang. Bandingkan dengan jet yang hanya melihat target selama 2 detik. A-10 mengandalkan mata pilot bukan sensor. Daya tahan juga penting. A-10 bisa bertahan hampir 2 jam di area tempur, dengan tangki tambahan hingga 2,5 jam. Sayap lurus membuatnya efisien di kecepatan rendah, lebih hemat bahan bakar, dan manuver lebih tajam. Meriamnya bahkan menghasilkan recoil hampir setara dorongan mesin. Pesawat melambat saat menembak. Dan ia tahan tembakan. Kokpit dilindungi titanium. Dalam perang sebelumnya, A-10 bisa pulang dengan ratusan lubang. Tapi satu pesawat tidak cukup. Yang terjadi di Hormuz sekarang adalah operasi gabungan 3 matra. Lapisan pertama, A-10, menghancurkan kapal cepat. Lapisan kedua, helikopter AH-60AP Apache dari Pangkalan Laut Ekspedisi. Lapisan ketiga, Angkatan Laut dengan sistem pertahanan udara dan rudal. Natijahnya, A-10 menangani target murah, Apache menangani jarak dekat, Angkatan Laut menyimpan rudal untuk ancaman besar. Matematikanya berubah total. Iran mengira Angkatan Laut akan bertarung sendiri. Mereka tidak menghitung kombinasi ini. Jadi, mengapa Angkatan Laut membutuhkan Angkatan Udara? Bukan karena lemah, tapi karena mereka dibangun untuk perang yang berbeda. Selat Hormuz membutuhkan alat yang berbeda. Seorang insinyur yang baik memilih alat yang tepat, dan alat yang tepat ternyata adalah pesawat berusia 50 tahun. Namun, A-10 akan pensiun. Kongres hanya menahannya sampai 2026. Pertanyaannya sekarang, siapa yang menggantikannya? Drone bersenjata, MQ-9 Reaper versi maritim, atau Angkatan Laut membuat platform baru? Kami tidak memuja mesin, kami memuja persamaan. Dan persamaan menunjukkan alat yang tepat menang, bukan yang paling mahal.